Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, Wapres Gibran Rakabuming ini banjir dislike ini. Setelah dia mengunggah di akun YouTube-nya sebuah monolog soal bonus demografi. Tapi kelihatannya dia nggak kapok tuh, karena dia kemudian mengunggah lagi nih soal PSSI. Ini kan PSSI tim U17 ini cukup sukses lah ya di Piala Dunia. Kelihatannya Gibran, kalau kita perhatikan, sedang di branding bahwa dia sebagai wapres itu paham kok dengan soal-soal serius, tidak seperti yang dicitrakan dia hanya bisa ya apa blusuan terus bagi-bagi susu dan sebagainya gitu ya. Dan mungkin kita bisa menduga-duga ini juga ada kaitannya dengan dengan gerakan yang dilakukan oleh para ratusan jenderal dan juga perwira menengah TNI yang mendesak agar dia dicopot karena inkonstitusional itu ya. Akhirnya jadi olok-olok, dan saya kira itu hal yang memang dari awal dikenali oleh netizen, bahwa kalau tidak mengerti konsep dasar, buat apa memaksakan bicara, atau apalagi bicara dengan teks, bicara dengan fasilitas teknologi, lalu terlihat bahwa konsep dasar dari bonus demografi pengetahuannya nol. Kan simple untuk melihat seseorang, apalagi dalam kapasitas beliau sebagai wakil presiden, tidak paham konsep dasar itu. Sekali lagi kita mau coba membaca apa sebetulnya di belakang pikiran Pak Wapres ini, sehingga ada ide untuk mengucapkan sesuatu yang pada akhirnya membuat kegemparan. Bukan kegemparan karena speech-nya atau ideas-nya bermutu, tapi justru karena hal yang elementer itu tidak dipahami itu. Tidak ada konsep bonus demografi kalau tidak dibandingkan dengan bonus yang sama di negara tetangga, tidak dibandingkan dengan permintaan pasar di masa depan. Kan itu intinya tuh. Jadi Indonesia bisa punya bonus demografi karena penduduk usia produktif, tetapi kalau SDM-nya itu yang sampai sekarang misalnya pemilih Republik Indonesia itu yang punya hak pilih itu 68% atau bahkan lebih dari itu hanya bersekolah sampai tahun ke-7, artinya tidak lulus SMP. Nah, sampai dengan 2045 diproyeksikan dengan model proyek yang paling canggih pun tidak mungkin menghasilkan SDM untuk menandingi SDM di Vietnam, SDM di Thailand, SDM di Singapura dalam kondisi yang sama di 2045. Jadi persaingannya itu di 2045 itu cara berpikirnya itu. Jadi bayangkan misalnya kalau industri 2045 itu menuntut keahlian di bidang matematik. Karena setiap produksi itu pada akhirnya tinggal melihat ini bagaimana derivat pertama, bagaimana diferensial kedua, bagaimana topografinya itu, dan kita tidak punya kapasitas itu. Artinya kita banyak penduduk tapi dengan otak yang kurang. Nah, itu mestinya yang harusnya diriset, bukan sekedar bonus demografi yang tak terhindarkan. Bonus demografi itu 100 tahun sekali. Iya, 100 tahun sekali, dengan otak yang kosong itu, karena tidak mampu untuk mengantisipasi problem di masa depan. Energi akan diatur melalui apa di masa depan? Untuk pendidikan diolah berdasarkan apa yang secara futuristik kita bayangkan. Jadi kekosongan pikiran itu terlihat dari kekosongan tatapan mata, kekosongan konsep yang tidak bisa dikembangkan. Jadi ini kita mesti duga bahwa ada yang salah di dalam kapasitas beliau memang tidak cukup di situ, tapi dipaksakan. Itu bahayanya itu, termasuk karena dipaksakan oleh bapaknya untuk tampil supaya jadi semacam magnet bagi generasi baru, tapi akhirnya itu berbalik jadi olok-olok netizen. Saya kira itu ya sayang sekali aja. Sangat mudah sesungguhnya kita memahami ya mengapa Gibran itu di branding di atas kapasitasnya. Ya tadi ya, karena sekarang ini memang saya sebutkan tadi desakannya itu dari mana-mana untuk mencopot Gibran ini. Selain inkonstitusional juga tadi incapacity ya. Tadi soal jenderal, kemudian para netizen, dan tapi ini yang jadi masalah kan karena dipaksakan sekali dia bicara topik yang berat-berat itu, seakan-akan dia paham gitu, tapi malah yang terjadi malah blunder kan. Orang tahu dia itu hanya membaca tapi nggak ada konsep di dalam kepalanya. Ya tentu ada tim yang mengatur
pola, isi, substansi, dan mitigasi komunikasi. Bahkan bila wakil presiden salah, dia salah, bukan salah ditanggapi, tapi salah mengambil arah komunikasi. Kan itu prinsip pertama. Tapi kita boleh menduga juga, jangan-jangan di sekitar kantor wakil presiden itu memang orang-orang yang sedang ingin supaya ada wajah wakil presiden, yaitu Pak Gibran, di depan kamera tanpa membrief dengan baik tuh. Dan itu yang sangat terlihat bahwa parah sebetulnya. Ini saya benar bahwa ini apa isinya pidato itu kan. Jadi kita mulai menduga bahwa memang ada upaya pencitraan berlebihan karena kehadiran publik Pak Wapres ini itu dalam mungkin 2 semester ini sangat masif tuh, masuk ke banjir, gorong-gorong, bagi-bagi makan siang segala macam. Hal yang sebetulnya bukan itu tugasnya tuh. Tugasnya adalah memikirkan konsep itu, dan sekali berupaya memikirkan konsep salah semua kan, itu konyolnya di situ kan. Tapi kita mulai lihat bahwa memang ada upaya untuk mulai leverage up itu level playing field ini, tataran permainan politik itu hendak dinaikkan, karena tidak mungkin Wapres itu terus-menerus bicara tentang hal-hal yang remeh-temeh, maksudnya yang rada canggih. Maka datanglah konsep bonus demografi yang udah berkali-kali diucapkan juga oleh bapaknya Presiden Jokowi pada waktu itu, dan salah semua konsepnya kan. Jadi kelihatannya tim komunikasi mau menaikkan kapasitas, tetapi mestinya memang nggak bisa nyampe, nggak bisa ke Honda BB itu dipasang untuk menggerakkan motor gede yang bobotnya mungkin 200 kg kan. Itu masalahnya ada di situ tuh. Jadi kita menduga bahwa pola komunikasi hendak dinaikkan dari soal bagi-bagi goodie bag, lalu bagi-bagi skincare yang memang digemari oleh pemilih yang kemampuan menapis informasi itu masih kurang. Tapi itu dieksploitasi. Kan itu juga berbahaya atau tidak sopan secara peradaban kalau mengeksploitasi kebutuhan konsumtif dari masyarakat bawah untuk mengambil pemilih di 2029 nanti, atau persiapan ke 2029 kan, tidak begitu kan. Nah sekarang mau ambil alih pemilih yang punya konsep, maka datang istilah bonus demografi yang pada akhirnya jadi olok-olok, karena nggak ada bonus di situ, yang ada defisit intelektual sebetulnya akan terjadi. Jadi saya kira itu ya sebut aja ini semacam kekonyolan. Ya, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel ini ya. Luar biasa tadi penyampaian dari Bung Rocky Gerung ya, terkait video Gibran yang beredar, yaitu membahas bonus demografi ya. Tentu penyampaian Gibran ini yang menuai cibiran pedas dari netizen dan bahkan dibully gitu ya. Berbicara bonus demografi yang memang sebetulnya sih ya fans saja, tetapi kan ini menjadi berita yang mengejutkan di mana Wakil Presiden Gibran Rakabuming ya berbicara masalah bonus demografi di 2045. Dan sebetulnya kita mengharapkan Indonesia emas tahun 2045 sesuai harapan dan cita-cita bangsa kita. Dan terhitung sebetulnya udah nggak lama lagi gitu ya. Tapi kenapa sih ya apa yang dipersoalkan, apa yang menjadi apa yang menjadikan netizen memberikan komentar menohok ya terhadap video yang dimana Gibran pada saat itu membahas masalah bonus demografi ya. Di sini saya akan coba lihat dulu nih penyampaian dari netizen kita ya. Tadi sudah banyak panjang lebar juga kita dengarkan penyampaian dari Bung Rocky ya. Bung Rocky presiden akal sehat ya, luar biasa beliau ini dengan logika-logika berpikir yang disampaikan ya, dengan pemaparan yang memang betul-betul akal sehat gitu ya, yang kita dapat terima, yang dapat kita pahami. Dan sebetulnya saya sendiri pun ya, saya tertarik membahas politik, melek terkait politik ya, karena sering sekali mendengar video-video pendek di TikTok ya disampaikan oleh Bung Rocky. Dan bahkan saja setiap saya tidur itu selalu mendengarkan tuh ya perdebatan. Kalau ada Bung Rocky seru banget ya.
luar biasa. Barangkali ada yang sama seperti saya, nanti bolehlah di komen-komen ya. Oke, kita lanjut ke topik pembahasan teman-teman. Benar-benar konyol hasilnya Jong. Indonesia nggak bisa maju sampai kiamat, apalagi wapresnya Gibran. Buat Indonesia jadi negara terbelakang. Lesing apa yang dia bisa si Gibran itu. Ya, dia masih anak-anak dan nggak paham politik, copot aja. Yang biasanya yang kena kritik pedas kepalanya, ini ekornya yang kena. Kalau Prabowo pakai Gibran cuma buat dapetin suara, nah sekarang saatnya Prabowo buang Gibran. Apakah DPR, MPR, atau siapapun yang punya otoritas tidak pernah kepikiran membuat aturan yang mengikat soal perilaku media sosial pejabat publik? Berikut ini adalah hasil refleksi sederhana saya bersama AI. Saya ulangi, ini bukan diktat ya, bukan ultimatum. Ini hanya ajakan berpikir, jadi mohon jangan marah, apalagi baper. RUU Etika Digital Pejabat Negara. Tujuan menjamin bahwa seluruh aktivitas digital pejabat negara selaras dengan tanggung jawab publik, mencegah penyalahgunaan media sosial, dan melindungi demokrasi digital dari manipulasi serta konflik kepentingan. Oh, ini dikasih keterangan langsung ya. Saya coba lihat dulu siapa nih yang memberikan dari Mosiwoi ya, Mosiwoi. Ini ada bab satunya, ketentuan umum, pasal 1. Pejabat negara mencakup semua individu yang mengemban jabatan publik berdasarkan pemilihan, pengangkatan, atau penunjukan oleh negara. Pasal 2, aktivitas digital mencakup semua bentuk komunikasi di media sosial, aplikasi pesan, forum online, dan siaran digital lainnya. Bab 2, prinsip dasar etika digital. Pejabat negara wajib A. Menyadari bahwa setiap unggahan, komentar, atau interaksi digital melekat pada jabatannya. Ya, bagian B, tidak menggunakan akun pribadi untuk menyampaikan keputusan, sikap politik resmi, atau opini kontroversial yang berkaitan dengan jabatan. Ini ada bab 3-nya juga nih, transparansi akun digital. Pasal 4, pejabat wajib mendaftarkan akun digital mereka ke Komisi Etika Digital Nasional atau KEDN. Pasal 5, setiap akun wajib diberi tanda status. Tanda atau status ini ya, akun resmi jabatan, akun pribadi terdaftar, akun pribadi tidak terkait jabatan. Dan kemudian ini pasal 6, dilarang keras menyampaikan informasi kebijakan, data negara, atau opini politik di luar akun ARC tadi ya. Ini lapangan dan pembatasan. Dilarang keras A. Menggunakan akun pribadi untuk kampanye politik saat masih menjabat, menggunakan akun resmi untuk menyebar propaganda pribadi atau kelompok. C. Menyewa buzzer, influencer, atau sistem promosi berbayar yang menyesatkan. Pasal 8, larangan bersifat permanen meski telah pensiun, selama konten berkaitan dengan periode saat menjabat. Panjang banget teman-teman ya. Panjang banget, luar biasa. Coba, di Indonesia itu terlalu banyak manusia yang memiliki status sosial tapi nggak sesuai peran sosialnya ya. Saya coba lihat di sini. Banyak yang statusnya orang tua tapi perannya nggak ada. Banyak yang statusnya guru tapi perannya tidak mencerminkan mendidik. Pendidik gitu ya. Yang ketiga, banyak yang statusnya pemimpin dan stakeholder, perannya ya sudahlah, paham sendiri dari apa yang dirasakan sendiri. Banyak yang statusnya ormas atau LSM, tapi perannya kayak preman dan pemeras. Banyak yang statusnya atau mengaku keturunan Nabi tapi kelakuannya kasih emang ketawa ya. The list goes on that on ya. Artinya ini membenarkan sesuai sabda Nabi ya, yang mungkin sekarang sudah banyak dilupakan atau diabaikan. Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Semoga negeri kita akan baik-baik saja. Ini hanya sebuah darkest moment before the dawn ya. Jika Gibran mengundurkan diri dari wakil presiden, itu akan jauh lebih terhormat di mata rakyat.
NKRI sangat membutuhkan para pemimpin yang memiliki kecerdasan religius, sosial, dan akademik, serta berintegritas sejati. Nah, ini yang menjadi kontroversi atau pro dan kontranya kalau kita melihat ya mungkin banyak daripada kaum intelektual ya, atau mungkin orang yang punya pemikiran-pemikiran yang luas, punya pengalaman yang mungkin sudah luar biasa, punya pemikiran yang tajam ya, dari segi pengamatan, analisa ya, mungkin menyoroti, oh Gibran kok langsung begini, kok langsung begono ya, kayaknya penuh dengan cibiran ya, dibully terus ya. Dan lagi pula kalau kita memang menyadari bahwa sering sekali terlihat bahwa Gibran ini tampil ya semacam tidak mencerminkan bahwa dirinya sebagai wakil presiden, atau semacam wibawa seorang wakil presiden itu kayak tidak terlihat pada Gibran gitu ya. Dan kemudian kalau kita melihat bagaimana tuntutan-tuntutan baru-baru ini ya, Forum Purnawirawan TNI yang mengatakan bahwa wakil presiden diminta untuk diganti melalui MPR ya, dan macam-macam hal yang lainnya juga yang menjadi tuntutan itu. Tetapi yang lebih cenderung adalah tuntutan yang ke-8 ya. Sebetulnya ada banyak tuntutan, jadi yang ke-8 menuntut agar wakil presiden itu segera diganti. Nah, kita nggak tahu, kita tunggulah prosesnya seperti apa nanti ke depannya. Apakah Gibran betul dapat dimakzulkan, atau bahkan Gibran sendiri yang akan mundur, atau bagaimana, kita nggak tahu. Dan terlepas dari apa yang sudah kita mungkin dengarkan, informasi-informasi yang beredar, menurut saya tidak segampang itu juga untuk menurunkan atau mengganti seorang wakil presiden, karena itu dipilih oleh rakyat dan itu berpasangan ya, sepaket. Tetapi ya kalau ada aspek atau hal-hal yang memungkinkan Gibran itu bisa diturunkan atau diganti, ya it's okay gitu ya. Dan bahkan mungkin banyak masyarakat juga yang setuju, banyak yang juga tak setuju. Jadi ini yang menjadi sebuah penilaian kepada kita teman-teman ya. Bagaimana pendapat kita, bagaimana sudut pandang kita, nanti boleh silakan sampaikan pendapat Anda di komentar pada video ini. Itu saja mungkin dari saya. Sekali lagi saya minta maaf kalau ada ucapan dan kata-kata yang tidak menyenangkan. Terima kasih, salam, dan sampai jumpa.